وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Ilmu yang kita pelajari bersama ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, berikan afiah kepada kita sekeluarga. Amin. Baik, kita langsung lanjut dengan pelajaran tafsir kita. Surah Al-Maidah ayat 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ya, kita terjemahkan. Yauma, pada hari ini, pada hari itu. Yajma'ullahu, Allah mengumpulkan ar-rusula, para rasul. Fayaqulu, maka dia bertanya. Maka dia bertanya atau maka dia mengatakan kepada para rasul itu, madza, apakah, ya, apakah, ujibtum, jawaban kepada kalian, atau kamu dijawab, kalian dijawab. Bagaimana kalian dijawab? Pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat. Pada suatu hari, pada hari itu Allah mengumpulkan para rasul. Jadi para rasul semua dikumpulkan sama Allah, dan Allah mengatakan kepada mereka. Apa yang Allah katakan? Madza ujibtum, bagaimana kalian dijawab. Maksudnya bagaimana jawaban umat kalian kepada kalian ketika kalian menyampaikan risalahku. Nah, jadi para rasul itu nanti pada hari kiamat juga ditanya oleh Allah, wahai para rasul, bagaimana kalian dijawab oleh umat kalian
bagaimana jawaban umat-umat kalian kepada kalian ketika kalian menyampaikan aturan-aturanku, ketika kalian menyampaikan risalah-risalahku. Jadi tidak hanya umatnya, tidak hanya kita-kita yang ditanya nanti sama Allah, tapi para rasul pun juga ditanya. Tapi pertanyaannya beda. Pertanyaannya, bagaimana jawaban umat kalian ketika kalian menyampaikan agama Islam ini, ketika kalian menyampaikan risalah-risalahku. Tidak bertanya, wahai para rasul, kalian sudah menyampaikan pesanku enggak? Enggak begitu pertanyaannya. Beda, karena para rasul itu sudah pasti menyampaikan amanah. Jadi salah satu sifat dari rasul itu adalah amanah. Pasti menyampaikan semua yang dipesankan oleh Allah, disampaikan kepada umatnya. Baik yang kira-kira umatnya nggak suka ataupun yang suka, disampaikan semuanya. Ini pesan dari Allah. Ini ayat-ayat Allah, disampaikan semuanya. Maka ditanya, bagaimana tanggapan umat kalian terhadap kalian ketika kalian menyampaikan risalahku, ketika kalian menyampaikan pesan-pesanku. Gitu. Tidak pula menanyakan langsung kepada umatnya, wahai manusia, ketika kalian disampaikan ayat-ayatku oleh para rasul kalian, bagaimana tanggapan kalian? Enggak begitu juga. Tapi yang ditanya di ayat ini adalah para rasul. Ditanya, bagaimana kalian mendapat tanggapan dari umat kalian ketika kalian menyampaikan risalahku ini. Kata Allah, ya kira-kira jelas ya ini ya maksudnya penggalan ini. Kita lanjutkan. Qalu, maka mereka menjawab. Siapa yang menjawab? Para rasul. Nah, para rasul itu menjawab, la ilma lana, tidak ada pengetahuan, atau kami tidak tahu, kami tidak mempunyai pengetahuan. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau Allamul ghuyub, mengetahui yang gaib. Guyub yang gaib. Guyub itu artinya jamak dari ghaib. Jadi gaib nggak ada. Guyub itu artinya nggak ada, tenang, tidak ada apa-apa, itu guyub. Ini sering dipakai ini di mana? Di lingkungan sosial, supaya guyub rukun katanya ya. Jadi tenang maksudnya. Guyub itu sepi, gaib, tidak ada. Enggak ada apa? Tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan gitu. Jadi tenang, damai, rukun. Nah, itu yang dimaksud menyerap dari bahasa Arab guyub. Guyub itu adalah jamak dari kata ghaib. Kami tidak mempunyai pengetahuan. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Ini sebetulnya bukan para rasul itu tidak mau menjawab. Ini sebetulnya pertanyaan yang beradab di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari para rasul. Ya Allah, kami itu tidak tahu secara lengkap maksudnya. Padahal ya mereka sebetulnya tahu kalau ketika mereka masih hidup tanggapan umat mereka. Tapi yang lebih mengetahui
akan tanggapan mereka secara lahir dan batin ya Allah sendiri. Apalagi ketika mereka sudah tiada, maka mereka tidak tahu, tidak mengetahui apa-apa lagi. Tanggapan umatnya ketika ayat-ayat Allah itu sampai kepada manusia. Dan tentu manusia itu tanggapannya bermacam-macam ketika disampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka. Ada yang menerima, ada yang membangkang, kan begitu. Ada yang taat, ada yang bermaksiat, macam-macam. Ya dua, kalau dikelompokkan ya jadi dua kelompok besar tuh. Jadi ada yang menerima, ada yang menolak, gitu ya. Kadang-kadang juga ada manusia di tengah-tengah, ya. Kadang-kadang menerima, kadang-kadang ya bermaksiat, begitu, atau membangkang. Tapi secara garis besarnya ada dua kelompok yang menerima dan menolak. Dan ini sebetulnya adalah sebuah sindiran juga kepada umat manusia. Nanti ketika ditanya seperti ini kepada para rasulnya, maka pertanyaan semacam ini juga untuk menghina manusia sebetulnya, menghina manusia yang durhaka di hadapan banyak orang, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Nanti dikumpulkan di padang mahsyar, ya, ditanyalah para rasul, wahai para rasulku, bagaimana tanggapan umatmu, bagaimana kalian dijawab, kalian ditanggapi oleh mereka ketika kalian menyampaikan pesan-pesanku. Maka mereka menjawab, ya Allah, kami tidak punya pengetahuan apa-apa, sesungguhnya engkaulah yang lebih mengetahui. Nah, kenapa Allah kok bertanya seperti ini? Apa Allah itu nggak tahu tanggapan umat-umat para rasul ini ketika para rasul menyampaikan risalah? Ya tentu tidak begitu maksudnya. Ya, tentu Allah lebih tahu. Bahkan yang para rasul tahu, Allah lebih tahu lagi secara hakikatnya. Lebih tahu Allah. Lah, kenapa kok mengatakan begini? Tentu saja untuk menghinakan orang-orang yang durhaka. Salah satu hikmah di balik itu. Begitu. Jadi pada hari kiamat para rasul pun juga ditanya. Dan jawaban ini, jawaban dari para rasul itu dinamakan dengan kesaksian. Ya, dinamakan dengan kesaksian para Rasulullah, kesaksian para rasul. Jadi rasul pun nanti akan menjadi saksi atas perbuatan dan perilaku umatnya. Nah, kemarin kan kita lagi selesai membicarakan masalah saksi kan. Nah, ini hubungan dengan ayat sebelumnya adalah masih tentang kesaksian. Kalau kemarin tentang saksi terhadap wasiat, maka dalam ayat ini masih terkait dengan saksi, yaitu kesaksian para rasul terhadap umatnya. Baik, kira-kira itu gambaran singkat dari surah Al-Maidah ayat 109. Kita baca sebagian. Pak Nanda, monggo Pak. Ya, cukup saya kira. Kita langsung lanjutkan dengan tafsirnya. Kita dengarkan tafsir dari surah Al-Maidah ayat 109. Bagian yang pertama, yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Ingatlah pada hari itu Allah akan mengumpulkan para rasulnya. Lalu Allah bertanya kepada mereka,
apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Apa maksudnya ini? Bahwasannya ayat ini menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti Allah akan mengumpulkan para rasulnya serta umatnya masing-masing. Pada hari itu atau pada hari terjadinya peristiwa itu disebut dengan Yaumul Mahsyar. Pada saat itu Allah akan bertanya kepada para rasulnya, apa jawaban yang kalian terima atau apa tanggapan yang kalian dapatkan dari umat kalian setelah kalian menyeru atau mengajak kepada agamaku. Para rasul itu tentu saja tahu jawaban apa yang telah mereka terima dari umat mereka dan bagaimana tanggapan yang mereka dapatkan terhadap seruan yang telah disampaikan kepada mereka. Meskipun tentu saja tidak seluruhnya mereka ketahui. Allah tidak menanyakan kepada para rasulnya, apakah kalian sudah menyampaikan risalah yang aku tugaskan kepada kalian? Kenapa? Hal ini menunjukkan bahwa para rasul itu benar-benar adalah orang yang amanah, yang telah menunaikan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dari ayat ini juga dapat kita pahami bahwa Allah tidak langsung bertanya kepada umat-umat dari para rasul itu. Misalnya, dengan bertanya, wahai manusia, bagaimana jawabanmu? Bagaimana jawaban kalian ketika para rasulku menyampaikan risalahku terhadap kalian? Hal ini menunjukkan bahwa kemurkaan Allah kepada umat-umat yang telah mengabaikan seruan dan peringatan yang telah disampaikan oleh para rasulnya. Itu maksudnya. Kemudian juga mengandung pengertian bahwa pertanyaan tersebut adalah untuk menghina, untuk menyindir, untuk menghardik umat-umat yang durhaka. Ini penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama. Kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, hampir sama sebetulnya, cuma ada tambahan bahwa dari Imam Ibnu Katsir mengutip ayat 92 sampai 93 dari surah Al-Hijr. Fa wa rabbuka lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Tuhanmu, kami sungguh akan menanyai mereka semua tentang apa saja yang telah mereka kerjakan dahulu. Tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat di dalam tafsir yang lain, Tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ingatlah, wahai Rasul, pada suatu hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul di hari kiamat. Perkataan tersebut ditujukan kepada para Rasul untuk menghinakan dan mempermalukan umat mereka yang durhaka. Bagaimana jawaban mereka? Apakah jawabannya berupa keimanan dan pengakuan terhadap risalah yang telah kalian sampaikan? Atau jawabannya berupa pengingkaran dan keberpalingan? Allah berfirman dalam surah At-Takwir ayat 8-9, wa idzal mau'uzatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ingatlah ketika bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup, kemudian mereka ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh?
ini adalah bentuk pertanyaan yang ditujukan kepada para saksi sebagai bentuk penghinaan dan pengingkaran terhadap perbuatan itu. Ya, kita ingat kemarin tentang masalah saksi. Ini juga masalah saksi, yaitu kesaksian para rasul. Kalau dalam tafsir Al-Munir, bahwa bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup juga akan dijadikan saksi. Karena dosa apa kalian dikubur hidup-hidup? Ada kalanya Allah bertanya kepada para rasul untuk memberikan kesaksian terhadap umat mereka. Kadang bertanya kepada umatnya, kadang bertanya kepada orang yang berselisih, kadang bertanya kepada para saksi, atau kepada kedua belah pihak sekaligus. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertanya. Kita langsung lanjutkan kepada bagian yang terakhir. Bagian yang kedua, qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Maka para rasul itu menjawab, kami tidak tahu tentang hal itu ya Allah. Sesungguhnya engkaulah yang maha tahu segala hal yang gaib. Bagaimana maksudnya atau tafsirnya? Dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah, mereka menjawab bahwa mereka tidak mengetahui, tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Sesungguhnya Allah lah yang maha tahu terhadap hal-hal yang gaib. Jawaban ini menunjukkan bahwa para rasul itu adalah orang yang sangat tinggi budi pekertinya dan amat rendah hati di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah yang maha kuasa dan maha tahu atas segala sesuatu. Meskipun mereka itu tahu, tapi mereka menjawab dengan jawaban seperti itu. Ya. Itu karena budi pekerti mereka sangat tinggi. Engkau pasti lebih tahu ya Allah daripada pengetahuan kami yang sangat sedikit ini. Ini penjelasan dalam tafsir Kementerian Agama. Kita lihat di dalam tafsir Al-Munir. Maksudnya adalah kami hanya mempunyai pengetahuan yang mana engkau tentu lebih mengetahuinya. Ini adalah jawaban yang penuh adab kepada Allah. Artinya, kami punya pengetahuan yang mana engkau lebih mengetahuinya. Berarti juga kami tidak punya pengetahuan dibandingkan dengan pengetahuanmu yang meliputi segala sesuatu, yang mengawasi segala sesuatu. Ilmu kami tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmumu. Sesungguhnya engkaulah yang maha tahu segala yang gaib, yaitu apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia dan yang hilang dari mereka karena kengerian hari kiamat ini. Allah maha luas ilmunya yang mencakup semua perkara baik lahir maupun batin. Rasulullah bersabda, Jibril membuatku takut tentang hari kiamat ini. Sampai membuatku menangis. Aku berkata, wahai Jibril, bukankah Allah telah ampuni dosa-dosaku yang lalu maupun yang akan datang? Kemudian Jibril menjawab, wahai Muhammad, kamu akan menyaksikan kegentingan pada hari itu hingga menyebabkan kamu lupa terhadap ampunan itu. Tafsir Al-Munir. Saking gentingnya pada hari itu, saking ngerinya keadaan pada hari itu, sampai-sampai kata Jibril, Muhammad juga lupa terhadap
ampunan yang telah diberikan kepadanya. Luar biasa hari kiamat itu, suatu hari yang sungguh mengerikan. Semua orang dikumpulkan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Itulah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 109. Kita langsung lanjutkan dengan ibrah. Ada 6 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, bahwa pada hari kiamat para rasul juga ditanya tentang umatnya. Para rasul pun juga ditanya tentang umatnya. Yang kedua, pelajarannya adalah bahwa maksud dari pertanyaan kepada para rasul adalah bahwa mereka akan menjadi saksi terhadap perilaku umatnya. Rasul pun akan dijadikan saksi. Dan juga untuk mempermalukan dan menghinakan umat-umat yang durhaka dan membangkang terhadap agama Allah. Yaitu maksud dari pertanyaan tadi, itu maksudnya. Di hadapan semua manusia nanti akan ditanya. Dan tentu orang-orang yang membangkang itu merasakan malu. Dan rasa malu di sana itu jangan dibandingkan dengan malu di sini. Tidak ada apa-apanya malu di dunia ini dibandingkan dengan rasa malu yang akan dirasakan pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, pelajarannya adalah yaitu syariat agar selalu bersikap rendah hati. Sebagaimana para Rasulullah meskipun tahu tetap merasa sedikit ilmunya. Nah, ini pelajarannya yang penting ya. Jadi dalam ayat ini mengajarkan pada kita agar selalu bersikap rendah hati, bukan rendah diri loh ya, tapi rendah hati. Apa itu? Meskipun pengetahuannya banyak, tetap merasa sedikit ilmunya. Kalau orang pada umumnya kan beda, terbalik kan. Sudah ilmunya sedikit, merasa banyak taunya, merasa sok tahu, ya kan? Nah, kalau ini ciri-ciri orang yang pengetahuannya banyak adalah merasa sedikit ilmunya. Kita ingat dulu ada katanya ilmunya padi, makin berisi dia makin menunduk. Sedangkan orang yang sedikit ilmunya ini merasa banyak, tong kosong nyaring bunyinya. Pelajaran yang keempat adalah adanya syariat agar selalu memuji Allah. Ya, agar selalu memuji Allah. Ya, seperti tadi, engkaulah yang maha tahu, engkaulah yang lebih tahu daripada kami. Pengetahuanmu adalah tak terbatas. Syariat agar selalu memuji Allah dalam setiap hal. Karena memang hanya dialah yang pantas dipuji. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, setiap saat sering-sering ya baca doa itu. Ya. Karena apa? Memang hanya Allah yang pantas dipuji. Dikit-dikit ngomong Alhamdulillah. Dikit-dikit ngomong Alhamdulillah. Itu penting itu. Sebagai wujud pujian terhadap Allah. Sebagai wujud syukur. Ucapan syukur kepada Allah. Pelajaran yang kelima adalah bahwa Allah maha tahu terhadap segala sesuatu. Yang lahir maupun yang batin. Yang nyata maupun yang gaib. Yang tampak maupun yang tersembunyi. Semuanya Allah tahu. Mau ditampakkan, mau disembunyikan, semuanya Allah pasti tahu dengan sedetail-detailnya. Sebetulnya tidak perlu bertanya kepada para rasul dalam segi ini, karena Allah tentu lebih tahu. Ya. Tapi tujuannya bukan itu sebetulnya Allah bertanya. Kemudian pelajaran yang kelima atau yang keenam
Yang terakhir adalah bahwa kengerian dan kegentingan pada hari kiamat membuat semua orang terdiam, diam semuanya pada hari itu. Membuat semua orang terdiam, membuat semua orang ketakutan. Tidak ada yang berani komentar pada waktu itu. Sampai-sampai Rasul pun dibuat lupa akan hal-hal yang telah diketahuinya karena kengerian dan kegentingannya. Itu pelajaran yang terakhir. Betapa ngerinya hari kiamat itu nanti. Semua orang akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana kata Rasulullah, tidak akan bergeser dua tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya dan dimintai pertanggungjawaban terhadap 4 hal. Yang pertama tentang umurnya, kemana dia habiskan. Tentang ilmunya, bagaimana dia amalkan. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kemudian tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Maka berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sedangkan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jagalah diri kalian, waspadalah kalian, hati-hatilah kalian semua dari suatu hari di mana seseorang tidak dapat membela yang lain walaupun hanya sedikit. Wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadu minha 'adl wala hum yunsarun. Dan begitu juga tidak akan diterima syafaat dan tebusan darinya, dan mereka tidak akan ditolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, seseorang melarikan diri dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Kemudian mereka lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dan orang tua pun lari dari anak-anaknya. Suami pun lari dari istrinya. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang sungguh-sungguh menyibukkannya. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Banyak wajah pada hari itu berseri-seri, tertawa dan bahagia. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Namun banyak pula wajah pada hari itu tertutup debu, lusuh dan tertutup oleh kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir dan durhaka. Begitulah tentang kesaksian Rasulullah dan kondisi pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita selalu waspada terhadap hari itu. Semua kita nanti akan ditanya tentang apapun dari diri kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban sampai sedetil-detilnya. Begitu tafsir dan ibrah dari surah Al-Maidah ayat 109. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali? Nggih, Pak Budi, monggo. Itu di juz amma, Pak, surah Abasa. Abasa ayat berapa ya? 34 kayak, 34 sampai 42.
Betul Pak Budi, jadi nanti pada hari kiamat tidak akan bisa membantu apa-apa lagi kita terhadap, meskipun kepada anak kita sendiri, meskipun kepada istri kita, meskipun kepada orang tua kita. Nah, sebetulnya ada hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Nak, bantu aku ini, aku punya kesalahan gini-gini. Wah, sebetulnya itu hal yang gampang ya, tapi maaf Pak, aku tidak bisa memberikan bantuan. Aku pun juga mempunyai urusan yang sangat banyak. Begitu jawabannya. Iya betul Pak Budi, itu ada hadisnya ya. Semua nanti akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai baju ya, dan dalam keadaan tidak berhitan. Maka dan matahari didekatkan. Siti Aisyah bertanya, gimana? Hadis itu Pak Budi. Maka Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan aurat kita jadi kelihatan banyak orang, kan kita jadi malu. Di sana sudah tidak sempat memikirkan hal kayak gitu. Tidak akan sempat sama sekali. Yang kita pikir di sana, perasaan kita hanya takut dan takut saja. Karena gentingnya pada hari itu. Jangankan berpikir kayak hal-hal seperti itu, berpikir diri kita aja udah kelabakan. Bahkan menolong diri kita sendiri aja udah bisa dikatakan nggak bisa. Mau berbohong di hadapan Allah udah ditutup mulut kita, justru tangan kita yang ngomong. Di surah Yasin itu ada ya. Dan kaki kita menjadi saksinya. Beda dengan pengadilan dunia. Di dunia ini yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Ya. Tidak ada lagi suap menyuap, tidak lagi diterima tebusan kata Allah tadi. Ya. Tebusan apapun, mau ditebus dengan emas sepenuh bumi, tidak akan diterima. Sudah gak ada gunanya semuanya. Yang berguna nanti hanya amal yang kita lakukan saja. Hati-hati, semuanya akan ditanya, umurnya ditanya, ilmunya akan ditanya, hartanya akan ditanya, dari mana saja itu harta yang didapatkan dan untuk apa dia gunakan. Gak bisa bohong lagi. Insya Allah Pak Budi. Ya, minggu depan kita break dulu pelajaran tafsirnya. Kita akan belajar tentang fikih, tentang suatu hal yang cukup terkenal, yaitu masalah riba. Biar kita lebih tahu. Sebetulnya dulu sudah pernah dijelasin ya, cuman biar kita ingat lagi, biar nggak lupa. Takut kita, jadi biar kita jadi ingat lagi, mungkin udah lupa sehari-hari kita. Ya, di surah Al-Baqarah ayat-ayat terakhir ada itu Pak Budi, ayat 275 betul. Ini Pak Budi luar biasa sudah hafal ayatnya ya. Ya, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, riba itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibu kandung sendiri. Luar biasa itu dosanya ya. Hati-hati terjerumus ke dalam riba. Kita akan belajar fikih insyaallah minggu depan. Kalau gak cukup mungkin bisa ditambah lagi minggu depannya tentang masalah riba. Cukup ya? Ya. Mudah-mudahan kalau gak ada yang mau ditanyain lagi, kita akhiri majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.